Kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi itu sudah itu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat. Kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lewang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf, gak ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Anak-anakku sekalian, para jamaah majelis Rasulullah dan para pencinta Sayyidina Muhammad, sampai kita kepada tausiah terakhir. Nanti setelah ini ada zikir bersama, zikir jalalah seperti biasa. Namun kita akan dengarkan tausiah terakhir dari yang kita tunggu-tunggu jauh-jauh dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau menghadiri acara kita dan beliau tadi menyampaikan, saya tanya, Gus, kira-kira Gus Baha mau di podium atau di sini? Saya milih ceramahnya sambil duduk. Jadi khasnya Gus Baha ini adalah anak-anakku sekalian sangat tawadhu. Ilmunya luar biasa, tapi tawadhunya juga luar biasa. Beliau tidak mau berdiri, beliau akan duduk saja. Jadi mohon kita simak, kita dengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, alaihi fal yatafaddal mashkur wa ma'jur. Ini nanti tak kasih kanan, tak kasih dua lagi. Saya punya hutang ngasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Nabil, semua keluarga besar Habib Muntir, semua min usulihi wa furuhi sedanten ingkang kula hormati. Ingkang terhormat Habib Ahmad Bahar, Habib Ja'far Al-Attas, niki wonten Profesor Nazaruddin, wonten Pak Muzani, wonten Mas Nusron sedanten ingkang kula hormati. Yang spesial, saya ini punya dua permintaan. Satu, jangan diundang lagi. Dua, saya minta maaf kalau yang ingin ngundang, mohon nggak usah diteruskan. Saya akan cerita yang ilmiah. Saya terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saifur Rijal. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga? Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama, karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas, untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu.
Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan kenapa bismillah itu dari dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Said Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Shahih Bukhari. Ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar, tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'ah, itu urusan Arab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini,
La nuhsi Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al Ansori. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, keren. Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, segala puji bagi Allah, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat selalu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam yang kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita ke jalan yang benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, tadi kita telah mendengarkan ya yang mana ceramah dari Gus Baha di acara mungkin Isra Mi'raj ya Nabi Muhammad SAW di Jakarta ya, tepatnya di situ ada Habib ya, pimpinan Majelis Rasulullah SAW, dan ada juga Menteri Agama ya hadir. Dan di sini kita banyak ilmu sejarah yang disampaikan oleh Gus Baha ya, contohnya ini coba kita lihat sedikit mengulang videonya. Ini kitab luar biasa. Di situ nah, kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya jadi juga. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah undang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh undang saya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Gus Baha ya, beliau lebih memilih duduk bersama dengan para kiai, para habaib ya, nggak pakai kursi ya, biasanya sejajar rata gitu ya, Masya Allah. Nah, kita simak lagi. Indonesia namanya Syekh Mahfud Atur Musi. Syekh Mahfud ini punya murid, diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab Yana ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail al maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail al maqasid. Sama cari di syarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak GG Kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Nah itu ya Bapak Ibu yang mana beliau menerangkan tentang jihad ya. Ya kalau kita nggak bisa berperang dengan ya ikut ke medan perang ya, karena ya emang di Indonesia ya nggak ada, yang belum ada gitu ya yang
mengajak kita perang yang melawan orang kafir ya. Ya dengan cara kita mengaji, dengan cara kita ya ke masjid itu udah cukup ya sebenarnya Bapak Ibu ya, menurut Musbahab, yaitu merupakan jihad juga ya Bapak Ibu. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi lebih baik lagi. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.